Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi kita dalam program Satu Hati hari Jumat 16 April 2021. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 24 sampai 25. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menjaga istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami hari baru, dan kami senantiasa berharap dan mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membantu kita merenungkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan akan dibacakan oleh adik Vino dari Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan adik Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian firman Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dari ayat seperti tertera dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25, maka sebetulnya apa yang tertulis sudah jelas, yaitu bahwa ketika kita ingin mengikut Tuhan Yesus, maka yang pertama kita harus menyangkal diri, yang kedua itu adalah memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya lebih memilih untuk memaknainya saja gitu, bagaimana dan apa sih maknanya kita harus mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari ayat ini, dari firman Tuhan ini sebetulnya mengingatkan kembali kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus atau peristiwa Paskah, yaitu bagaimana sebuah pengorbanan yang didasarkan oleh kasih itu harus dilakukan, karena itulah cara untuk membangun kehidupan yang baru. Dengan pengorbanan yang didasarkan oleh kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa penyaliban, memberikan hakikat dan makna yang luar biasa tentang apa itu kasih. Dan ketika manusia belajar kasih dari peristiwa itu, maka manusia kemudian bisa dan mampu melakukan kasih kepada sesamanya. Atau dengan pertanyaan yang dibalik, jika Tuhan Yesus Kristus tidak disalibkan hari itu, apakah umat manusia belajar tentang kasih? Jadi hanya dengan peristiwa penyaliban dan pengorbanan yang didasarkan kasih itulah kemudian manusia belajar tentang apa itu kasih, dan bagaimana kasih itu akan membawa kehidupan baru bagi umat manusia. Contohnya peristiwa COVID-19. Saya berbicara tentang para medis yang sudah berjibaku menolong banyak orang dari awal kasus pandemi sampai sekarang vaksin. Para medis yang seharusnya ada di rumah bahagia bersama dengan keluarganya, istirahat, harus berjibaku mengorbankan semua kesenangan, mengorbankan waktu bertemu dengan keluarga, mengorbankan istirahat mereka, bahkan mengorbankan kesehatan mereka. Tetapi yang dihasilkan adalah kehidupan yang baru. Ada berapa nyawa yang diselamatkan dari peristiwa dan pengorbanannya. Begitu juga dengan vaksin. Ada berapa perawat dan para medis yang sekarang ini mengorbankan dirinya dari pagi sampai sore untuk memvaksin sekian ribu orang, untuk memberikan harapan baru,
Orang yang dulu mungkin tidak berani dan tidak leluasa bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sekarang penuh percaya diri dan penuh harapan bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pengorbanan yang didasarkan kasih itu sebetulnya adalah penghidupan yang baru. Memang tidak gampang melakukan itu, karena biasanya ketika kita dituntut untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus didasarkan pada kasih dan pengorbanan ini, kita dihadapkan pada persoalan egoisme kita. Akan gampang kalau kita mengorbankan waktu ketika kita punya banyak waktu. Akan gampang ketika mengorbankan uang ketika kita punya banyak uang. Pertanyaannya adalah ketika waktu kita sedikit tapi kemudian ada tuntutan kita mengorbankan waktu untuk orang lain, apakah kita bisa? Ketika kita mungkin tidak memiliki banyak rezeki tetapi kemudian harus berbagi dengan orang lain yang membutuhkan agar dia bisa hidup, apakah kita mau? Nah, ini yang dimaksud dengan pengorbanan. Dan semoga kasih bisa menjadi dasar bagi kita untuk kuat di dalam berkorban. Saya contohkan lagi misalnya adik-adik atau pemuda condong catur yang kemarin melakukan kegiatan pengumpulan bantuan untuk korban yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin di antara anak-anak kita yang kemarin mengumpulkan bantuan pemuda condong catur, ada yang saat itu sebetulnya pengen banget nge-game. Atau mungkin ada yang saat itu posisinya sedang menyelesaikan sebuah tugas dan waktunya sangat mepet sekali. Tapi mau tidak mau kemudian memang harus mengorbankan waktunya untuk mengelola atau mengantarkan barang bantuan itu supaya kemudian bisa dikirim ke saudara-saudara kita yang saat itu menjadi korban bencana di NTT sana. Jadi dia memang kemudian harus mengorbankan kesenangan dia untuk main game, dan dia harus mengorbankan waktu dia yang longgar untuk mengerjakan tugas menjadi lebih mepet demi untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur sana. Karena kita tidak bisa membayangkan bantuan yang kita kirimkan ke sana bisa saja menjadi sumber kehidupan baru bagi seseorang yang ada di sana, yang sebelumnya kelaparan kemudian tidak lagi kelaparan, dan karena dia tidak kelaparan dia bisa membantu sesama mereka yang ada di sana. Atau mungkin seorang anak yang karena tidak memiliki baju kemudian kedinginan, tetapi dengan baju yang kita kirimkan dia sehat kembali, dan mungkin anak ini kemudian akan tumbuh menjadi orang besar yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat di sana. Jadi kita kadang tidak membayangkan bahwa pengorbanan yang sedikit itu ternyata telah memberi kehidupan baru di sana. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dituntut untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak semuanya juga seorang paramedis. Jadi memang tidak semua dari kita ini diharuskan untuk melakukan pengorbanan berdasar kasih yang luar biasa seperti itu. Tetapi saya meminjam quote dari Bunda Teresa yang pernah mengatakan, "Not all of us can do great thing, but we can do little thing with great love." Tidak semua dari kita bisa melakukan hal yang luar biasa melalui kasih, tapi kita bisa melakukan hal yang kecil-kecil dengan kasih yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan yang ada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami lebih dulu, sehingga kami kemudian juga bisa mengerti tentang kasih sebagai sumber kehidupan kami dan sumber kehidupan sesama kami. Mampukan kami untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, mau berkorban dan berbagi kasih untuk sesama. Amin.